Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Warga Lampung Selatan jadi korban hipnotis gelang emas 115 gram raib. Sukeni, orang tua dari Idomai Saputra, wartawan Lampung Expose di Kalianda, Lampung Selatan, menjadi korban hipnotis orang tidak dikenal. Sukeni yang merupakan warga Kelurahan Waiurang diduga menjadi korban hipnotis pada Kamis 7 November 2024 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akibatnya dua gelang tangan yang dikenakan raib digondol pelaku. Diperkirakan gelang emas yang ada di tangan Sukeni saat itu seberat 115 gram. Tak hanya itu saja, Sukeni juga diberikan uang palsu di dalam amplop dan korban dibawa keliling Kalianda serta diturunkan di lapangan Cipta Karya samping kantor Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Beruntung pemilik warung di sekitar lapangan Cipta Karya mengenali Sukeni sebagai orang tua dari Idomai Saputra dan diantarkan ke rumahnya. Akibatnya saat ini Sukeni masih syok atas kejadian hipnotis tersebut dan pihak keluarga korban pun sedang membuat laporan ke Polsek Kalianda. Ya Tribuners, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kasus hipnotis yang terjadi di Lampung Selatan, kita sudah terhubung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, yaitu Bapak AKP Dedi Ardi Putra. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Dedi. Ya, selamat sore. Ya Pak Dedi, terkait dengan kasus hipnotis yang menimpa salah seorang warga yang ada di Lampung Selatan, bisa diceritakan kepada Tribuners di rumah bagaimana kronologi kejadiannya Pak Dedi? Nah, tadi hari ini dari Polsek Kalianda, Polres Lampung Selatan menerima laporan dari korban yang diduga dihipnotis oleh terduga pelakunya. Ada di dalam mobil itu dari mobil yang dimiliki oleh terduga pelaku itu ada kawanan orang yang sebelum kejadian beberapa kali datang ke tempatnya korban karena korban ini punya toko kelontong. Jadi ada satu orang yang pertama dengan modus operandi datang membeli beras, membeli barang-barang dagangan. Mereka ini nampaknya mengincar perhiasan yang dipakai oleh korban. Nah, setelah ada dua orang turun dari kendaraan mengajak komunikasi dengan korban ke dalam mobil milik terduga pelaku. Nah, di dalam kendaraan itu korban bantuan berupa perhiasan dari calon bupati itu penyampaian korban terperdaya dan memberikan perhiasan yang dipakai di tangannya berupa gelang senilai seberat 40 dan 7. Oke. Baik. Ya, Pak Dedi, terkait dengan kronologi yang sudah disampaikan tadi, untuk saat ini bagaimana tindak lanjut yang dilakukan ataupun yang akan dilakukan oleh Polres Lampung Selatan untuk menangkap para pelaku? Nah, setelah adanya laporan dan kejadian tersebut, tadi dari tim gabungan Polres Lampung Selatan dengan Polsek Kalianda yang menangani perkara ini sudah langsung turun ke TKP
menuju ke awalnya ke toko korban. Bersama korban kami mengajak korban untuk melakukan pengecekan TKP. Selanjutnya dari TKP kami mencari mengumpulkan saksi-saksi yang mengetahui melihat langsung terkait kejadian tersebut. Kami juga tadi sedang sampai saat ini juga kami masih mendalami, menyusuri apakah ada CCTV, kamera CCTV di sekitaran TKP yang melihat aktivitas daripada para terduga pelaku ini. Karena penyampaian dari korban dan saksi-saksi sementara tidak ada yang mengenal dari terduga pelaku. Oke, lalu Pak Dedi, apakah sampai saat ini dari pihak kepolisian sendiri sudah ada dugaan terkait siapa kira-kira yang menjadi pelaku dalam kasus hipnotis yang terjadi di Lampung Selatan ini? Untuk identitas terduga pelaku belum ada, ini masih kami upayakan serangkaian upaya penyelidikan melalui dengan mengumpulkan para saksi, mencari saksi, kemudian tadi yang saya sampaikan cari titik-titik CCTV, siapa tahu ada yang menyorotin ke arah aktivitas para terduga pelaku ini, melihat pergerakan terduga pelaku ini, demikian. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Dedi atas informasinya dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Semoga pelaku hipnotis di Lampung Selatan ini bisa segera ditangkap oleh pihak Polres Lampung Selatan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih Mbak. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan langsung dari Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, yakni AKP Dedi Ardi Putra, terkait dengan kronologi kasus hipnotis di Lampung Selatan, dan saat ini pihak kepolisian pun telah melakukan serangkaian proses penyelidikan, mulai dari melihat TKP dan juga melihat kira-kira ada spot-spot yang memang terdapat CCTV atau tidak untuk mengidentifikasi siapa pelaku di balik kasus hipnotis yang menimpa salah seorang warga Lampung Selatan. Nah Tribuners, kita akan mendengarkan juga keterangan yang disampaikan oleh korban dalam kasus ini. Ada orang gemuk mobil Terios putih beli aqua 2 botol silver. Yang saya ingetin dia pakainya gelang imitasi itu, nanya-nanya ngobrol so akrab, terus pergi dia, tapi pas beli aqua itu sendirian. Nah balik lagi kira-kira setengah jam, mobilnya parkirnya depan toko roti Roman, ada satu beli beras 10 kilo, duduknya di tengah. Alasannya saya suruh ngambil uang ke mobil itu karena dia nggak bawa uangnya dibawa bosnya katanya. Nah setelah itu pikir saya udah ngambil uang kan, saya mau balik lagi ke toko. Udah uang dikasih, saya mau balik, masuk mobil Bu, mau bagi-bagi beras yang dari Egi katanya. Jangan khawatir, jangan takut, saya ini TS-nya Egi katanya gitu. Mau ngambil telur, kompor gas, beras katanya buat dibagi-bagi. Saya dikasih amplop, katanya ini uang untuk itu 1 juta. Mau saya buka itu nggak boleh. Jangan, nanti lagi bukanya kalau udah sampai rumah katanya. Udah, saya sampai Raden Intan itu saya curiga. Bang, saya udah turun sini aja kata saya. Mau dibawa kemana saya bilang. Pintunya nggak bisa dibuka. Nah udah sampai Capil itu, kantor camat itu. Buka dulu yang di tangan ibu itu, baru bisa dibuka pintunya. Jangan takut, nggak saya ambil enggak katanya. Saya buka, terus dia ngasih tisu, saya bungkus tisu, bisa masukin dompet itu. Jangan dimasukin dulu Bu katanya, nggak bisa dibuka nanti pintunya. Diambil lah sama dia kayaknya itu, tapi saya nggak merhatiin kok dikasihin lagi, tapi yang imitasi yang dipakai orang beli aqua 2 botol tadi. Yang ibu rasain itu apa? Apa lupa atau kayak mana? Ya nurut aja, terus dalam hati saya kalau ngelawan pasti saya disakitin. Karena dia orang laki kan 3. Ada lagi. berapa orang? 3 orang, saya sendirian. Ibu naik di belakang, di tengah itu. Kalau ciri-ciri 3 orang itu ada Kalau yang ketemu ya, kalau ketemu lagi saya masih ingat. Tapi saya yang ingat banget yang beli aqua 2 botol itu orangnya pendek-pendek, gemuk putih,
jikatnya lebar, rambutnya itu habis disemir gitu di ke belakang. Apa yang membuat ibu bisa naik mobil itu apa sih? Didorong sama yang beli beras itu. Dipaksa? Naik dulu Bu katanya, kita ngambil kompor sama telur katanya. Lah di mana saya bilang gitu, ayo dekat di situ katanya. Ibu sudah laporan ke polisi? Kapan? Sudah laporan ke polisi? Di sananya tak? Polisinya sudah laporan Ibu ya? Udah tadi. Tadi. Apa harapan Ibu ke polisi? Ya mudah-mudahan orangnya ketangkep, barang saya bisa dipulangin. Berapa banyak sih Bu itunya? 115 gram. Ya 150 juta lah nilainya. Kurang lebih. Ya, kurang lebih. Ya, Tribuners, terkait dengan kasus hipnotis yang menimpa seorang warga di Lampung Selatan, kami sudah merangkumnya ke dalam beberapa poin pernyataan. Poin pertama, Sukendi, warga Kelurahan Waiurang, diduga menjadi korban hipnotis pada Kamis 7 November 2024 sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akibatnya 2 gelang tangan yang dikenakan raib digondol pelaku. Diperkirakan gelang emas yang ada di tangan Sukendi saat itu seberat 115 gram. Tak hanya itu saja, Sukendi juga diberikan uang palsu di dalam amplop. Diketahui korban dibawa keliling Kalianda dan diturunkan di lapangan Cipta Karya samping kantor Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Diketahui pelaku terdiri dari beberapa orang dan saat ini korban pun telah mengajukan laporan ke pihak kepolisian. Pihak Polres Lampung Selatan masih terus melakukan serangkaian penyelidikan untuk menangkap para pelaku. Ya, Tribuners, terkait dengan kasus ini kita sudah terhubung juga bersama dengan pengamat hukum dari Universitas Bandar Lampung yaitu Bang Zainuddin Hasan yang akan membahas terkait dengan kasus hipnotis yang terjadi di Lampung Selatan dari kacamata hukum. Halo, selamat sore Bang Zai. Selamat sore, Mbak Mutiara. Ya Bang Zai, kita berjumpa lagi, namun kali ini dalam kasus yang berbeda, Bang. Ya, ini kan kasus hipnotis baru saja terjadi di hari ini, tepatnya 7 November 2024 pada pukul 10 pagi tadi, di mana seorang warga Kelurahan Waiurang ini jadi korban hipnotis. Ibu-ibu bernama Sukeni jadi korban hipnotis. Nah, Bang Zai, ini kan sudah lama sekali ya, kita mungkin dari Mutiara sendiri sudah lama tidak pernah mendengar kasus hipnotis ini ada di Lampung gitu, sudah lama tidak terdengar. Nah, kira-kira Bang Zai, kenapa kok kasus ini muncul kembali dan ini korbannya itu seorang ibu-ibu? Apakah kasus ini merupakan kasus yang sudah memang direncanakan oleh para pelaku sebelumnya? Ya, biasanya kalau hipnotis ini kan kalau dalam hukum pidana kita itu dijeratnya adalah tindak pidana penipuan ya. Baik. Karena memang ada rangkaian upaya untuk memperdaya seseorang dengan cara kebohongan-kebohongan. Jadi masuk ke dalam ranah tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, sebenarnya di Lampung ataupun di Indonesia pada umumnya modus-modus hipnotis ini sering ya terjadi. Dalam hal ini korbannya itu biasanya kebanyakan memang ibu-ibu atau perempuan yang menggunakan perhiasan ya, dengan tipu muslihat, dengan tipu daya, atau dengan metode-metode misalnya dia mengaku sebagai pegawai tertentu misalnya, atau dia mengaku menawarkan sesuatu. Itu modus-modus yang banyak, atau menggunakan nama-nama orang-orang tertentu untuk melakukan tindak pidana ya. Ini di Lampung sendiri baru kita kemarin tadi pagi ya kita lihat terjadi menjadi korban dari tindak pidana penipuan ini. Dan hipnotis sendiri kan saya juga sempat belajar ya, tapi kan hipnotis itu sebenarnya untuk hal yang positif ya, hipnoterapi, tapi ini kan lebih banyak menggunakan cara atau komunikasi, sehingga korban itu biasanya terperdaya dengan kata-kata atau komunikasi dari orang yang melakukan tindak pidana hipnotis itu sendiri, Mbak Mutiara. Oke, jadi memang ini untuk kasus hipnotis sudah sering kita dengar ya Bang, namun kan ini
baru saja pada hari ini, tepatnya pagi hari ini, kasus hipnotis ini terjadi di Lampung Selatan, di mana korbannya adalah ibu-ibu. Nah, Bang Zai, kalau dari kacamata pelaku ataupun tersangka, kira-kira kenapa tersangka ini dalam kasus penipuan ataupun dengan modus operandi seperti hipnotis ini menyasar ibu-ibu ataupun perempuan yang memang kita tahu ini menggunakan perhiasan dan sebagainya, Bang Zai? Ya, yang pertama seperti kita ketahui biasanya kan kalau ibu-ibu atau perempuan itu kan menggunakan perhiasan ya, baik itu kalung, gelang atau perhiasan lainnya, anting dan seterusnya. Dan ini tidak jamak atau tidak banyak digunakan oleh kaum pria. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Baik. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari Bang Zainuddin Hasan. Kita mencoba untuk terhubung kembali bersama dengan pengamat hukum, yakni Bang Zainuddin Hasan. Namun kembali lagi Mutiara akan mengulas sedikit terkait dengan kasus hipnotis yang terjadi di Lampung Selatan, di mana seorang ibu-ibu yang bernama Sukeni, warga Kelurahan Waiurang, ini diduga menjadi korban hipnotis pada pagi hari ini, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, Tribuners, sekarang kita sudah terhubung kembali bersama dengan Bang Zainuddin Hasan. Ya, halo Bang Zai, bisa disampaikan kembali Bang terkait dengan alasan kenapa kira-kira para pelaku ini menyasar kelompok ibu-ibu untuk menjadi korban dalam kasus penipuan dengan modus hipnotis? ya yang pertama tentu saja yang saya jelaskan tadi dan kita ketahui bersama bahwasanya yang banyak menggunakan perhiasan seperti gelang, kalung, anting, jam tangan, perhiasan lainnya itu banyak digunakan oleh perempuan atau ibu-ibu ya. Kemudian yang kedua, biasanya yang banyak waktu luang untuk melakukan komunikasi dengan korban atau pelaku itu adalah biasanya adalah peluang dilakukan oleh ibu-ibu atau perempuan, korbannya itu. Sehingga kebanyakan korban dari tindak pidana hipnotis atau penipuan dalam hal ini itu adalah kebanyakan adalah ibu-ibu atau perempuan, Mbak Mutiara. Oke, tapi Bang Zai, kalau untuk kasus seperti hipnotis sendiri ini sebenarnya untuk proses pelaporan dan juga nanti kira-kira pada saat memang pihak kepolisian itu meminta keterangan ataupun barang bukti, bagaimana alurnya untuk kasus penipuan seperti hipnotis ini? Ya, alat bukti kan di 184 KUHP itu kan jelas ya, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan tersangka itu sendiri. Tentu saja bagi korban dalam hal ini, kalau memang ada saksi, tentu saja harus menghadirkan saksi. Yang pertama tentu saja saksi korban kan, dia sebagai korban, dia memberikan keterangan sebagai saksi. Nah, karena kita nulus testis bahwa satu orang itu bukan saksi, tentu saja dia harus mencari saksi lain pasca kejadian atau pada saat setelah kejadian itu terjadi, dia harus mencari. Baru kemudian kalau memang perlu ahli ataupun surat petunjuk, misalnya kalau dia memang ada petunjuk dalam hal ini bisa rekaman ya, CCTV, bisa petunjuk-petunjuk lain ya yang mengarah kepada pelaku, yang mengarah kepada pelaku sehingga pelaku itu bisa dijerat dengan suatu tindak pidana. Dalam hal ini adalah tindak pidana penipuan. Dalam hal ini modusnya adalah modus menggunakan namanya hipnotis, Mbak Mutiara. Oke, Bang Zai, tapi kalau melihat dari kasus di mana korban Ibu Sukeni ini kan apa ya istilahnya, untuk barang yang hilang ini 115 gram emas yang kalau memang diuangkan ini totalnya luar biasa sekali, mencapai ratusan juta rupiah. Nah, kira-kira ini apakah pelaku memang sudah dari awal menargetkan dan istilahnya mengamati korban selama beberapa hari untuk kemudian akhirnya bisa melancarkan aksinya, atau ini secara spontan saja memang pelaku ini sedang mencari korbannya dan kebetulan bertemu dengan sosok Ibu Sukeni ini kalau melihat dari kasus ini, Bang?
biasanya? Biasanya sudah direncanakan ya Mbak. Jadi Oke. kasus-kasus seperti ini kadang-kadang kan ini mereka tidak bekerja sendiri. Ada yang menunggu di luar, ada yang memperhatikan, ada yang mengawasi sejak awal. Ini biasanya tidak dikerjakan pelaku sendiri, tapi biasanya mereka komplotan atau sindikat ya. Dan hal ini biasanya jauh-jauh hari ya, para pelaku ini sudah melakukan menggambar ya istilahnya. Jadi kapan si korban ini sendirian, kapan korban ini ada di rumah, pada jam berapa, itu para pelaku itu biasanya sudah melakukan kajian ya, sudah meneliti ya, sehingga korban ini dapat terperdaya kemudian. Artinya pelaku tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis ini, mereka sudah merencanakan perbuatan ini sudah dari jauh-jauh hari. Jadi tidak spontan ketemu pada hari itu saja, tapi memang sudah merencanakan jauh-jauh hari sebelumnya, Mbak Mutiara. Oke, baik. Nah ini kan kasus penipuan tadi juga sudah dijelaskan oleh Kasat Reskrim bahwasannya memang terdapat beberapa pelaku yang memang memainkan perannya. Ada yang berpura-pura membeli belanjaan di warung korban hingga akhirnya mengajak korban untuk masuk ke dalam mobil yang memang ternyata katanya di dalam mobil itu terdapat beberapa orang. Bang Zai, kalau misalkan kasus penipuan dengan beberapa orang sebagai pelaku ataupun tersangka, ini kan tentu mereka memiliki perannya masing-masing. Nah, kalau untuk apa istilahnya, pasalnya tentu terkait dengan pasal penipuan. Namun untuk hukumannya, apakah para tersangka ini akan berbeda tergantung dari peran-peran para tersangka atau bagaimana sih Bang kalau untuk dari sisi hukum sendiri? Ya, tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis ini kan caranya kan dengan mengalihkan ya. Fokus korban itu kan tidak jadi fokus. Nah, itu tentu saja kan perannya berbeda-beda. Nah, tindak pidananya sama ya, tindak pidananya penipuan 378 itu, tapi memang ada peran, ada istilah dalam pidana itu sebagai penganjur, ada sebagai flagger, sebagai main flagger, sebagai pelaku utama, sebagai kemudian pembantu. Itu peran-peran itu yang nanti akan didalami oleh penyidik, siapa sebagai pelaku utama, siapa sebagai penganjur, siapa sebagai pembantu. Nah itu nanti penyidik kepolisian lah yang nanti menentukan pasal-pasal berapa ya yang harus dikenakan kepada para tersangka ini, dan ancaman pidananya tentu saja ini juga perlu didalami oleh penyidik terkait dengan pasal dan ancaman pidananya masing-masing pada peran masing-masing apa sebagai apa. Nah, Mutiara. Oke, tapi kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri sebenarnya Bang Zai untuk kasus penipuan dengan modus hipnotis di tahun 2024 sendiri ini emang sudah kerap terjadi atau ini baru-baru ini saja Bang munculnya? Kalau tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis sudah sering, Mbak ya. Oh, sudah sering terjadi ya, baik di Indonesia maupun di Provinsi Lampung dengan modus-modus hipnotis ya. Sepertinya sudah beberapa hari yang lalu atau beberapa pekan yang lalu banyak ya. Jadi modus misalnya dia sebagai tim sukses suatu calon, itu kan ada juga. Kemudian dia kehilangan uang dan perhiasan bernilai ratusan juta rupiah. Dan itu tidak berselang lama dari kejadian tadi pagi. Oh, baik. Gitu. Jadi ada yang terjadi di terminal, ada yang terjadi di rumah, ada yang terjadi karena mengaku sebagai petugas PLN dan seterusnya. Dan itu sering terjadi dengan modus penipuan dengan cara hipnotis. Tidak cuma sekali atau tadi kemarin pagi saja, Mbak Tiara. Nah, Bang Zai, biasanya untuk kasus-kasus hipnotis ini yang memang biasanya meraibkan emas ataupun uang bentuk ininya penipuannya, itu kemungkinan untuk kembali kepada korbannya ini bagaimana Bang peluangnya? Apakah ada kemungkinan besar bahwasannya emas yang 115 gram dicuri oleh para pelaku ini bisa kembali utuh kepada korban atau banyak kemungkinan bagaimana sih Bang kalau untuk di Lampung sendiri sejauh ini untuk kasus penipuan? Ya, dalam hukum pidana ya, kalau memang pelakunya itu bisa segera cepat ditangkap dan barang buktinya bisa langsung ditemukan, ya bisa saja kembali ya.
apapun itu, misalnya motor, kendaraan bermotor, kelacuran mod dan seterusnya. Kalau memang penyidik dalam hal ini kepolisian bisa dengan sigap dan cepat menangkap pelaku, tentu saja bisa saja kembali. Tapi kalau seandainya sudah lama, berlangsung lama, berselang lama penangkapannya, itu yang kadang-kadang barang-barang korban itu sudah terjual, sudah terpakai dan seterusnya, sehingga dalam hukum pidana itu kadang-kadang itu kerugian korban itu tidak dapat dikembalikan kalau jangka waktunya sudah lewat, ya, kalau barang-barang tersebut sudah terpakai. Karena tanggung jawab dari pelaku itu kan mereka kan pidana badan, ya, tidak seperti pidana korupsi. Mereka harus mengembalikan kerugian negara. Kalau dia tidak pidana umum, ketika mereka sudah menjalani hukuman, nah kadang-kadang kerugian korban itu tidak bisa dikembalikan, kecuali dengan cara digugat secara perdata. Nah, itu salah satu kekurangan dari hukum pidana kita, ya. Ketika pelaku itu sudah menjalani hukuman, kadang-kadang kerugian korban itu tidak bisa kembali. Nah, itu kelemahannya. Kecuali memang saya sampaikan tadi di awal, ketika penyidik itu secara cepat bisa menemukan para pelaku ini, kemudian ditemukan barang bukti, dan barang bukti itu ada milik korban, dalam putusan pengadilan itu kan nanti setelah ada pembuktian, ada yang dikembalikan kepada korban. Nah, itu yang bisa menjadi harapan kalau memang para pelaku ini bisa ditangkap dengan cepat oleh kepolisian. Tapi kalau seandainya ditangkapnya lama, kemudian barang-barang korban ini telah terpakai, bahkan sudah dijual, nah itu yang kadang-kadang tidak dapat mengembalikan kerugian dari para korban. Gitu, Mbak Mutiara. Oke, Bang, kalau untuk kasus tindak pidana penipuan sendiri, ini rentang waktu kasusnya itu biasanya berapa lama sih, Bang? Maksudnya daluarsa, ya? Kadaluarsa hukumnya itu bagaimana, Bang? Ya, dalam hal ini bisa sampai 12 tahun, ya, panjang, ya. Panjang. Jadi lama, tapi tindak pidana dalam hal ini. Tapi kan lagi-lagi kan kalau korban ini kan mereka kan bukan memenjarakan orang, ya, bagaimana supaya kerugian mereka kembali. Nah, itu yang kalau seandainya ditangkapnya dalam waktu jangka lama, kerugiannya barang-barang yang sudah dijual atau sudah dipakai, ini yang kadang-kadang para korban itu tidak pulih kerugiannya. Itu yang menjadi kelemahan, salah satu kelemahan dalam hukum pidana kita. Oke, baik. Bang Zai, terakhir nih Bang, mungkin pesan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, terutama ibu-ibu ataupun perempuan di luar sana yang memang kerap kali memakai barang emas ataupun sering membawa uang tunai dalam jumlah besar pada saat di tempat umum ataupun di ruang publik. Apa pesan yang disampaikan supaya tidak menjadi korban kasus penipuan dengan modus hipnotis yang memang kerap terjadi saat ini, Bang Zai? Ya, yang pertama tentu saja buat kita, ya, berperilakulah yang sederhana lah, ya, tidak perlu berlebih-lebihan dalam menggunakan perhiasan sehingga memancing orang untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Yaitu yang pertama. Jadi bagaimana kita berperilaku dalam kondisi seperti ini, kita bagaimana masyarakat, baik ibu-ibu, perempuan ataupun siapapun itu, supaya berperilaku yang wajar, tidak berlebih-lebihan atau tidak menampilkan yang memancing pelaku tindak pidana. Kemudian yang kedua, kita harus hati-hati baik dengan orang yang baru kita kenal, kemudian dia menawarkan apapun bentuknya itu, apakah menawarkan barang, menawarkan jasa, kita perlu hati-hati. Kemudian kalau perlu memang usahakan kita tidak sendirian, ya, di rumah ataupun pada saat perjalanan, sehingga ketika orang mengajak komunikasi kita, masih ada orang lain yang melakukan penjagaan terhadap kita. Kemudian yang ketiga, tentu saja perlu ada pengetahuan, ya, pengetahuan, literasi, kemudian disampaikan kepada masyarakat terkait dengan bahaya, ya, dari tindak pidana ini. Perlu disampaikan juga kepada semua, siapapun itu, agar tindak pidana ini tidak terulang lagi, ya. Artinya para pemirsa, para penonton, dan siapapun itu yang bisa mendengar hal ini,
di Tribun Lampung ya, Tribun News ini bisa menjadi pelajaran agar supaya tidak terulang kembali ya, agar tidak menjadi korban dari tindak pidana dengan modus namanya hipnotis ini. Itu 3 hal. Kemudian tentu saja ada peran ya, peran aparat penegak hukum untuk segera dengan cepat dan tanggap mencari atau memburu pelaku ini, karena ketika mereka sudah memperdaya satu korban, nah komplotan ini akan terus mencari korban-korban yang lain. Oke, Nah, baik. yang tentu saja ini akan menyebabkan tindak pidana yang terus tidak putus. Nah, kalau bisa aparat penegak hukum segera memutus mata rantai ini sehingga tidak terjadi korban-korban selanjutnya. Nah, Mutiara. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Zai atas informasi dan waktunya. Semoga tadi saran yang disampaikan Bang Zai kepada masyarakat khususnya di Provinsi Lampung ini bisa menjadi bahan perhatian tentunya, supaya bisa lebih sederhana lagi mungkin dalam berpenampilan, supaya tidak memicu yang namanya tindak kejahatan tadi ya Bang ya, terutama untuk kasus penipuan dengan modus operandi seperti hipnotis. Baik, terima kasih banyak Bang Zai atas waktu dan informasinya. Terima kasih Mbak Mutiara, salam sehat, Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bang Zai, sampai jumpa di lain waktu. Baik Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan pengamat hukum dari Universitas Bandar Lampung, yaitu Bang Zainuddin Hasan, terkait dengan kasus hipnotis yang menimpa seorang warga di Lampung Selatan. Mungkin itu saja Tribuners, tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.